Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ikatan Kimia yang terdiri atas saya sendiri, Muhammad Bagiri Rapsanzani, dan ada Helda Febiola Aritonang, dan ada Dina Tasya Purba. Kami akan mempersembahkan video praktikum uji larutan polar dan nonpolar. Selamat menonton. Kali ini saya akan mempraktikkan apakah senyawa asam sitron dan senyawa natrium bikarbonat termasuk senyawa polar atau non-polar melalui dua uji coba yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan, ada penggaris sebagai pengganti magnet, kemudian ada sedikit air mineral, sebuah sendok, sedikit natrium bikarbonat atau baking soda, sedikit asam sitron, dan botol air mineral yang sudah dimodifikasi dan diberi lubang pada bawahnya. Pertama-tama kita tuangkan air ke dalam senyawa natrium bikarbonat. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Nah, dapat kita simpulkan bahwa larutan natrium bikarbonat bersifat polar karena larut dalam air. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita tuangkan air ke dalam asam sitron. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Dan hasilnya adalah larutan asam sitron merupakan larutan yang polar. Selanjutnya percobaan kedua kita akan lakukan menggunakan penggaris sebagai pengganti magnet dengan cara kita gosok-gosokkan ke rambut. Kemudian kita tuang larutan natrium bikarbonat dapat kita simpulkan bahwa larutan natrium bikarbonat bersifat polar karena dapat membelokkan air yang didekatkan dengan penggaris. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama kepada larutan asam sitron ini. Kita gosok-gosokkan. Kemudian kita tuangkan asam sitron. Nah, dapat kita simpulkan pula larutan asam sitron ini bersifat polar. Jadi, sekian praktikum kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Helda Febiola Aritonang. Pada kali ini, aku akan melakukan praktikum sederhana menguji kelarutan apakah larutan itu polar atau non-polar. Namun sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa itu senyawa polar dan apa itu senyawa non-polar. Jadi, aku akan sedikit menjelaskannya. Senyawa polar itu terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri dari senyawa polar itu larut dalam air,
dan memiliki kutub positif dan negatif atau adanya distribusi elektron. Sedangkan senyawa nonpolar itu kebalikan dari senyawa polar. Senyawa nonpolar itu ialah terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsur yang membentuk. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan memiliki nilai keelektronegativitas yang sama. Ciri-ciri dari senyawa nonpolar itu tidak larut dalam air maupun tidak memiliki kutub positif dan negatif, atau karena adanya kemerataan distribusi elektron. Jadi, sebelum juga melakukan praktikum, aku akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, 2 buah gelas yang berisi air hangat, lalu sendok, dan bahannya itu yang pertama menggunakan cuka dan yang kedua menggunakan minyak. Yang pertama, masukkan minyak ke dalam gelas yang berisi air hangat, lalu aduk. Dan di sini dapat dilihat bahwa minyak tidak dapat larut dalam air atau tidak menyatu dengan air. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa minyak ini termaksud senyawa nonpolar. Yang kedua, masukkan cuka ke dalam gelas yang berisi air hangat. Lalu aduk. Dan di sini dapat kita lihat bahwa cuka ini dapat larut dalam air, yang dimana dapat disimpulkan bahwa cuka ini adalah salah satu senyawa polar. Dan dari praktikum saya ini dapat disimpulkan bahwa minyak itu tidak menyatu dengan air dan itu adalah salah satu senyawa nonpolar. Sedangkan cuka dapat larut dalam air yang ialah salah satu senyawa polar. Semoga dengan praktikum sederhana ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natasha Purba, PSKM 20A, jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum membuktikan kepolaran suatu larutan, di mana ciri-ciri larutan itu polar atau tidak, yaitu jika polar larut dalam air dan memiliki kutub positif dan negatif, dan jika non-polar tidak dapat larut dalam air dan tidak memiliki kutub. Baiklah, untuk praktikum ini percobaan pertama, yang pertama yaitu alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 buah gelas plastik, buret sederhana yang terbuat dari aqua dan sudah diberi lubang, lalu air, sendok, penggaris, serta 2 buah bahan utama yang kita butuhkan yaitu garam dan larutan sabun cair. Percobaan pertama yaitu masukkan air ke dalam 2 buah gelas plastik ini sama rata. Lalu yang kedua, masukkan bahan utama yang pertama yaitu garam. Aduk. Kita tunggu sebentar dan kita amati apakah larutan garam ini larut atau tidak. Yang kedua, sabun cair. Baiklah, dapat kita lihat dalam percobaan pertama, larutan garam dan larutan sabun cair larut dalam air, dan dapat disimpulkan bahwa kedua larutan ini bersifat polar. Untuk percobaan kedua, kita membutuhkan buret dan juga penggaris sebagai pengganti magnet. Kita
Jika kita tuangkan larutan ini ke dalam dan kita mengalir ini, kita letakkan penggaris ini di sini. Jika mengalami pembelokan arah, maka larutan ini benar-benar bersifat polar. Dan dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa larutan garam bersifat polar. Yang kedua yaitu sabun cair. Kita tuangkan. Dan sabun cair ini juga bersifat polar. Dan dapat disimpulkan dalam praktikum ini bahwa sabun cair dan juga larutan garam bersifat polar. Karena dalam praktikum ini